Tujuan pembelajaran pada bab ini antara lain 1. Menjelaskan tujuan presentasi bisnis. 2. Menjelaskan bagaimana mempersiapkan suatu presentasi bisnis yang baik. 3. Mengidentifikasi perlengkapan yang diperlukan dalam presentasi bisnis. 4. Menganalisis siapa audiens Anda. 5. Menganalisis sinyal nonverbal yang Anda gunakan. Dan yang terakhir, bagaimana menumbuhkan percaya diri pada saat presentasi bisnis. Baiklah, materi yang pertama ialah tujuan presentasi bisnis. Seorang presenter atau pembicara itu yang melakukan presentasi di hadapan pemirsa atau audiens tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter itu perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya yang berkaitan dengan persiapan mental, pemahaman materi yang ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, maupun pemahaman yang baik terhadap audiens. Secara umum, presentasi bisnis itu memiliki 4 tujuan pokok, yaitu sebagai berikut. Tujuan yang pertama ialah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan itu tentu saja harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hindarkan bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, dan tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Yang kedua ialah menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur, dalam kurung itu entertain untuk kepada audiensnya. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis itu, seorang pembicara perlu menyelipkan beberapa humor gitu yang segar yang mampu menghidupkan suasana. Namun demikian, suasana dalam presentasi bisnis itu juga perlu dikendalikan, jangan sampai lepas kendali sehingga suasana tak berubah seperti degelan atau lelucon. Yang ketiga ialah menyentuh emosi audiens. Selain memberi informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi para audiensnya. Dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara itu mampu menggugah emosi audiensnya. Nah, yang tujuan yang terakhir ialah memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuai yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara itu perlu menyatakannya secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa yang basa-basi. Baiklah, materi yang selanjutnya ialah persiapan presentasi bisnis. Dalam bidang apapun, keberhasilan itu dapat diraih apabila persiapan dilakukan dengan baik. Begitu halnya dengan presentasi bisnis. Presentasi bisnis itu yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, sebabnya adalah ada penguasaan terhadap topik dan materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens itu dapat mencapai sasaran. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Yang kedua, ada penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara itu mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, ada menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi bisnis itu dapat tercapai dengan baik, seorang pembicara itu perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seorang pembicara itu akan dapat mengidentifikasikan siapa sebenarnya audiens yang dimaksud sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Yang selanjutnya ada menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seorang pembicara itu perlu mengenal lebih dekat lingkungan, lokasi, atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Materi selanjutnya adalah alat bantu presentasi. Adapun contoh dari alat bantu presentasi antara lain, yang pertama adalah papan tulis hitam dan putih.
Papan tulis hitam dan putih adalah perangkat yang digunakan untuk menulis, menggambar, atau memproyeksikan informasi pada permukaan datar. Papan tulis hitam memiliki permukaan hitam dan biasanya digunakan dengan kapur, sedangkan papan tulis memiliki permukaan yang putih dan biasanya digunakan menggunakan spidol dan bisa dihapus. Adapun keunggulan dan kelemahannya antara lain, yang pertama adalah keunggulannya fleksibilitas dalam penulisannya, kemudahan dalam melakukan koreksi, serta dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Kelemahannya yaitu yang pertama adalah tulisan tangan yang seringkali sulit dibaca, pembicara menutupi peserta saat menulis, serta pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Alat bantu yang selanjutnya adalah flip chart. Flip chart adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Apabila lembar kertas pertama sudah penuh, pembicara dapat membuka lembar kertas berikutnya yang masih kosong dengan cara menyobeknya. Keunggulannya, fleksibilitas dalam penulisan, pembicara dapat mempersiapkan penulisnya sebelum presentasi, serta pembicara dapat merujuk catatan lembar kertas sebelumnya. Adapun kelemahannya yaitu sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan, pembicara sering menutupi peserta saat menulis, serta pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Selanjutnya adalah transparansi overhead projector. Transparansi overhead projector adalah selembar plastik tipis yang biasanya digunakan untuk menampilkan gambar atau teks pada layar dengan bantuan overhead projector. Adapun keunggulannya antara lain, 1. Cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. 2. Dapat dibuat dengan artwork berkualitas tinggi tetapi biayanya yang relatif rendah. Dan yang terakhir adalah layar tetap jelas meskipun dalam ruang yang terang. Kelemahannya, yang pertama adalah kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Yang kedua, umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Dan yang terakhir adalah pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Selanjutnya adalah panel LCD. Panel LCD adalah komponen utama dalam layar tampilan datar yang digunakan dalam banyak perangkat elektronik seperti televisi, monitor, komputer, ponsel pintar, dan banyak lagi. Adapun keunggulannya antara lain, proyeksi data langsung dari PC secara real time. Proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktif semakin tinggi, serta panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead. Adapun kelemahan dari panel LCD antara lain, yang pertama, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek. 2. Keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead karena rendahnya kekuatan watt. Dan yang terakhir, ada 3 peralatan yang diperlukan seperti komputer, proyektor overhead, dan panel LCD. Materi selanjutnya yaitu analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi dengan baik, pembicara harus mampu menganalisis audiensnya secara tepat, karena ketidaktepatan dalam menganalisis audiens akan membuat pembicara gagal ataupun kecewa karena tidak mampu menyampaikan presentasi dengan baik. Oleh karena itu, pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama, siapa audiensnya? Analisis audiens ini berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi yang dapat diperoleh, maka akan semakin baik. Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens, seorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sebaik mungkin, sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Misalnya, apakah tempat presentasi bisnis dilakukan di kota ataupun di desa? Apakah ruangan presentasi ber-AC atau tidak? Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Dengan mengetahui kapan seseorang harus melakukan presentasi, paling tidak ia akan mempersiapkan strategi ataupun trik-trik apa yang paling tepat untuk melakukan presentasi bisnis tersebut. Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Sebelum melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan presentasi bisnis. Dan yang keenam, bagaimana melakukan presentasi? Seorang pembicara yang satu dengan pembicara yang lainnya tentu memiliki strategi presentasi bisnis yang berbeda-beda. Misalnya, presentasi dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap, menggunakan transparansi overhead, slide, ataupun lain-lain. Materi selanjutnya yaitu analisis tubuh. Gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh, atau body language yang dilakukan oleh si pembicara pada saat melakukan presentasi bisnis termasuk salah satu bentuk komunikasi non-verbal. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara antara lain meliputi senyuman, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, dan lain-lain. Senyuman,
Dalam presentasi bisnis, senyum yang polos, tulus, dan tidak dibuat-buat dapat membuat penampilan lebih bersahabat dan membangun hubungan yang lebih akrab dengan audiens. Ekspresi wajah dapat mengungkapkan emosi pada dirinya tanpa harus ditutupi. Oleh karena itu, pada saat melakukan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu berlatih bagaimana menampilkan ekspresi wajah untuk mengekspresikan kesenangan, kesedihan, atau kemarahan terhadap sesuatu. Selanjutnya, kontak mata. Kontak mata atau eye contact yang efektif dan efisien adalah ciri-ciri profesionalitas pembicara menurut Leonard da Vinci. Mata adalah cerminan jiwa, mata juga menunjukkan apa yang dirasakan dalam hati. Selanjutnya yaitu gerakan tangan. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik bahasan tertentu. Selanjutnya, gerakan bahu. Gerakan bahu pembicara dalam melakukan presentasi bisnis menunjukkan kepercayaan diri ataupun menyerah. Selanjutnya, gerak kepala. Gerakan kepala bagi pembicara dapat digunakan untuk menunjukkan sikap setuju ataupun menolak sesuatu. Dan yang terakhir, cara berdiri. Cara pembicara berdiri di hadapan audiens merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan presentasi bisnis. Berdirilah dengan bahu yang secara tegap, tegakkan dada dan bernafaslah dengan perut. Turunkan kepala sedikit ke depan, kelola kedua tangan dan jangan membungkuk. Selanjutnya, peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi. Seringkali, pembicara memasuki ruang presentasi tanpa melakukan peninjauan sebelumnya. Hal ini akan dapat mengganggu kelancaran presentasi tersebut, misalnya penyediaan sound system ataupun LCD proyektor. Mengingat berbagai macam alat bantu presentasi memiliki merek yang berbeda-beda, posisi atau letak tombol untuk menghidupkan atau mematikan, ataupun tombol untuk memfokuskan gambar dan lain-lainnya juga berbeda. Selanjutnya, percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari dalam pembicara. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan, sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri seseorang pembicara dalam suatu presentasi diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku, gemetar, bicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak liur, tersenggal-senggal, tegak wajah, dan tenggorokan tersumbat. Peter Wurzbanders dalam buku Secret of Power Presentation memberikan resep bagaimana seseorang pembicara mampu mengembangkan percaya diri, yaitu saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua audiens dan kemudian kepada orang yang memperkenalkan Anda. Jangan menunduk malu. Mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak. Kemudian percepatlah secara bertahap. Bukalah presentasi Anda dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh. Mengakui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada para audiens. Dan yang terakhir, pakailah pakaian Anda yang terbaik. Yang terpenting, hiasi wajah Anda dengan senyuman. Materi yang terakhir ada berlatih presentasi bisnis. Berlatih presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan organisasi bisnis, mulai dari lingkup internal sampai lingkup yang paling besar yaitu eksternal. Dalam lingkup kecil, misalnya presentasi bisnis tentang usulan perencana produk baru dan peningkatan efisiensi kerja. Sedangkan untuk lingkup eksternal, misalnya kerjasama bisnis dengan pihak lain dan usulan ekspansi pabrik. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama ada identifikasi audiens. Pemahaman terhadap audiens secara tepat akan mempermudah si pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Yang kedua ada menyiapkan pokok-pokok pikiran. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Yang ketiga ada menulis teks lengkap. Menyiapkan teks lengkap akan nambah percaya diri bagi pembacanya. Yang keempat ada menyiapkan rangkuman ke dalam sub per sub. Dalam rangkuman harus mencakup hal-hal penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada subbab berikutnya. Yang terakhir ada menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Dalam menulis ke dalam kertas, cara ini merupakan yang paling praktis, sederhana, dan terkesan informal. Kesimpulan dari materi presentasi bisnis kali ini adalah presentasi bisnis kerap kali dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan presentasi secara efektif.
Sebelum melakukan presentasi bisnis, perlu dipersiapkan beberapa hal seperti penguasaan materi yang ingin disampaikan, penguasaan alat bantu presentasi bisnis, menganalisa audiens, dan menganalisis lingkungan tempat berlangsungnya presentasi bisnis. Studi kasus. Perusahaan ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce yang telah mengalami penurunan penjualan selama beberapa bulan terakhir. Mereka ingin menyusun sebuah presentasi bisnis untuk memperkenalkan rencana strategi yang akan membantu meningkatkan penjualan. Tantangan yang dihadapi perusahaan ini adalah terhadap penjualan turun 15% dalam 3 bulan terakhir. Perusahaan ini ingin mencapai peningkatan minimal 10% dalam penjualan dalam 6 bulan ke depan. Penyelesaian. Solusi yang dapat kelompok kami berikan terhadap kasus ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data penjualan selama beberapa bulan terakhir untuk mengidentifikasi tren penurunan penjualan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan menyusun rencana strategis yang mencakup perubahan dalam strategi pemasaran, promosi, dan layanan pelanggan. Rencana ini harus disusun berdasarkan hasil analisis data, membuat presentasi bisnis yang mencakup semua langkah di atas, dan menjelaskan dengan jelas bagaimana rencana strategi akan membantu meningkatkan penjualan. Thanks for watching. Please subscribe.